Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Semangat sehat untuk semuanya. Pada kesempatan ini sesi perdana kita untuk mencoba berbagi wawasan ya yang berbasis masalah klinis yang real, yang sehari-hari ditemukan oleh teman-teman saudara-saudara kami ya, dokter praktisi umum yang mungkin pada beberapa kesempatan saat bertugas berbakti pelayanan di vaskes primer menemukan hal-hal yang tidak sederhana dalam hal luka, dalam hal defek, dalam hal tertentu yang butuh rekonstruksi jaringan ya, yang mungkin ada keterbatasan akses untuk bisa mendapatkan pertimbangan konsultatif dari dokter bedah plastik. Mungkin disinilah kita mau coba ada sesi untuk kita sama-sama bahas ya, ada sesi untuk kita menyamakan wawasan dan persepsi mengenai apa yang baik untuk kasus-kasus tertentu tersebut yang dianggap rumit. Pada sesi ini akan ada dua penyajian kasus ya. Yang pertama oleh saudara kita ya, Dr. Dewi Maya yang sekarang bertugas di Sibolga, Sumatera Utara ya, yang nanti akan membawakan kasus mengenai luka pada daerah wajah ya. Nanti akan kita sama-sama nikmati kasusnya dan akan kita diseksi secara keilmuan ya, yang seperti apa baiknya. Kemudian yang kedua nanti ada Dr. Diva Aurelia yang baru kembali dari tugas internship dari Ternate ya, akan membawakan kasus mengenai amputasi traumatika jari. Untuk sesi ini ya, pada kesempatan pertama saya akan melakukan host, merangkap moderasi di sini ya. Mungkin nanti untuk kesempatan berikutnya teman-teman dari dokter bedah plastik, rekan-rekan kita ya, yang dari Perapi akan bergantian memoderasi jalannya sesi ini. Untuk menyingkat waktu pada Dokter Dewi Maya, saya persilakan waktu dan layar. Selamat siang, saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Fauzi, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi. Suara saya jelas, Dok? Jelas. Tapi ini mohon maaf, Dok, sebelumnya sedang terjadi gangguan jaringan, Dok, di Sibolga. Jadi saya tadi sudah mencoba untuk menampilkan slide, tapi ini kayak gagal terus, Dok. Oh ya, kenapa? Zoom-nya atau gimana? Kalau Zoom sih mestinya sih tidak ada masalah. Di share screen. Coba di share screen dulu deh. Share screen. Maaf, Dok, di sini tidak ada pilihan untuk share screen, Dok. Nggak ada Mohon share maaf. screen ya? Bentar ya. Udah belum nih? Coba lagi. Coba di chat, coba share screen. Nah, ini udah keluar. Coba. Belum kelihatan, Dok. Share screen-nya bisa kan?
sudah di share screen belum? Eh, Coba di unmute dulu Dokter Dewi Maya, saya nggak bisa dengar. Sudah dok. Ya, itu di tombol bawah kan ada tombol tuh share screen. Udah diklik, nanti diklik 2 kali di PowerPoint-nya. Terus sambil dicoba kita skip dulu deh, kita ganti Dokter Diva, apakah sudah siap dengan presentasinya? Siap dokter, insya Allah. Ya deh, coba ditukar dulu Dokter Diva pertama. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya dokter? Ya, jelas. Silakan. Mohon maaf ya dok kalau misalkan banyak gangguan suara lainnya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga di poli nih. Selamat siang semuanya teman-teman dan juga dokter-dokter dari bedah plastik. Hari ini saya di Aurelia akan mencoba untuk mempresentasikan kasus mengenai traumatic amputation of hand yang saya temukan ketika saya sedang bertugas di Ternate di Maluku Utara. Gitu. Jadi identitas pasien sendiri pertama anak AP perempuan dengan usia 2 tahun 6 bulan, alamat dari Tobelo, Halmahera Utara. Itu sekitar 6 jam dari Ternate tempat saya bertugas. Jadi karena pasien trauma pertama kita pada saat pasien datang kita primary survey dulu untuk ABC dalam posisi clear. Jadi DCS-nya 15 tanpa kritis. Lalu exposure kita bisa temukan ada tonus amputatum di gigi 2, 3 dan 4 manus dextra, tumor proximal falang, bleedingnya ongoing dengan mengalir bukan pulsating, nyeri serta nail occlusion pada gigi 5 manus dextra. Kesimpulannya dari primary survey, initial assessment menguatkan. Untuk secondary survey-nya, alergi obat makanan tidak ada, medication use tidak ada, past medical history tidak ada, last meal pukul 10 siang, dan even pada saat kecelakaan, yaitu pasien mengalami kecelakaan saat memasukkan tangan ke ruji motor yang sedang berputar 6 jam. Anamnesis sendiri, pasien datang ke IGD dengan keluhan utama jari terputus. Jadi 6 jam sebelum masuk rumah sakit, sebelum nyampe di Ternate, pasien memasukkan tangan kanannya ke ruji motor yang sedang berputar, menyebabkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis putus hingga ruas pangkal bagian maksimal. Gerakan tangan pasien terbatas karena nyeri, dan juga terdapat perdarahan aktif mengalir. Pasien lalu dibawa ke RS Tobelo yang ada di Halmahera Utara untuk dilakukan pembalutan, dan dari RS Tobelo dirujuk ke RSUD Kasangusuri yang ada di Ternate, yang mana lokasinya sendiri kurang lebih 6 jam. Seperti itu. Untuk bagian daripada jari, telunjuk dan jari tengah yang putus dibalut dengan tisu kering, dan bagian jari manis yang putus hilang pada saat perjalanan. Untuk pasien sendiri, riwayat vaksinasi lengkap, dan riwayat gangguan pembekuan darah, alergi, atau keganasan baik pada diri ataupun keluarga disangkal. Untuk pemeriksaan fisik, pasien datang pada tanggal 5 bulan September 2020, pukul 11.30 malam, kompos mentis dengan tanda vital dalam batas normal, DCS 15, berat badan 6 kg, kepala leher dalam batas normal, pemeriksaan toraks juga dalam batas normal, dan abdomen juga dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fisik, mohon maaf ini gambar untuk yang gambar sebelah kiri diambil dari IGD ya dokter, karena pada saat itu ada ongoing bleeding sehingga kita nggak berani untuk cabut daripada dressing kasanya karena masih rembes. Kalau saya deskripsikan beserta X-ray-nya, tampak fulnus amputatum di gigi 2, 3, dan 4 hingga proximal falang,
Bisa dilihat zone 3, ongoing bleeding mengalir dengan dasar luka kotor, tepi luka rata, mungkin merupakan guillotine cut dengan nyeri tekan, krepitasi saya tidak merasakannya, dan ada bone expose. Untuk kromnya sendiri pasien full. Terdapat nail avulsion pada gigi 5 dan potongan jari yang teridentifikasi yang dibalut oleh tisu hanya di jari telunjuk dan jari tengah dengan dasar luka kotor, tepi luka rata, guillotine cut, dan juga bone expose. Ini juga kalau misalkan dilihat dari potongan jarinya terdapat kontaminasi sedikit mungkin dari oli daripada ruji motornya. Seperti itu. Untuk status neurologisnya sendiri, pasien GCS-nya 15, namun memang karena pasien kesakitan dan ini usianya 2 tahun, jadi agak sulit untuk memeriksa neurologi secara lanjut. Jadi saya simpulkan untuk motorik dan sensoriknya sulit dinilai, namun memang tidak ada kesan lateralisasi seperti itu. Karena pasien nyeri kesakitan dan tidak kooperatif untuk diperiksa. Untuk pemeriksaan darah rutinnya, CT-BT 6 menit 30 second, BT 2 menit 30 second, HbS non reaktif dengan LRR 3,41, dan yang alarming mungkin WBC-nya ya dok, 17.000. Untuk diagnosisnya, traumatic amputation of digiti 2, 3, 4 manus dextra dengan nail avulsion digiti 5 manus dextra, dan plan yang diberikan pada saat di IGD yaitu kita stabilisasi awal dengan infusaserin, injeksi ketorolak, dan ceftriaxone. Dan juga kami konsul ke bagian ortopedi, dan dari ortopedi ada rencana debridement dan repair stump pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seperti itu. Pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dilakukan operasi debridement dan repair stump dengan diagnosis dasar traumatic amputation of digiti 2, 3, dan 4 manus dextra, serta nail avulsion digiti 5 manus dextra. Seperti ini, dengan GA dilakukan desinfeksi sesuai prosedur pada manus dextra, identifikasi manus dextra digiti 2, 3, dan 4, lalu juga dilakukan debridement dan repair stump sesuai prosedur. Evaluasi dan kontrol pendarahan, jadi jika luka dan dressing, dan operasi selesai. Pertanyaan dari saya sebagai GP yang menerima juga pasien di IGD, manajemen yang dapat dilakukan sebelum kita merujuk pasien ke vaskes yang lebih lanjut yaitu apa? Mungkin dari senior dokter pasti mungkin bisa memberikan tips-tipsnya manajemennya apa, dan juga untuk manajemen definitif untuk kasus-kasus traumatic amputation di pediatri secara garis besar dari perspektif bedah plastik, serta pada saat saya bertemu dengan keluarga pasien, saya kesulitan untuk menjelaskan prognosis kepada keluarga pasien dan keluarga mengenai karena ada jari yang putus, mereka bertanya apakah jari ini bisa disambungkan atau bagaimana, dan kemungkinan sambungnya apakah bisa kembali normal apa tidak, itu saya kesulitan untuk menjelaskan karena memang posisinya pasien itu datang setelah 6 jam. Mungkin karena setahu saya golden period itu kalau tidak salah kurang dari 6 jam ya, dan pada saat itu di RS kami tidak bisa dilakukan bedah mikro oleh SPOT-nya. Dia tidak menyebut untuk melakukan bedah mikro karena memang tidak ada fasilitas dan alat yang memadai, dan juga apabila ingin dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai yang ada bedah mikronya yaitu di Manado, yang dimana kalau dengan naik kapal itu bisa sampai 1 hari 2 hari 1 malam seperti itu. Kalau lebih pertanyaan saya seperti itu. Saya mencoba mencari untuk manajemen pasien hand amputation sendiri. Beberapa literatur saya udah coba rangkum di sini. Mohon maaf ya dok, koreksinya kalau misalkan saya masih salah untuk pengertiannya. Untuk pertama, secara garis besar, hand amputation itu pertama kita lakukan assessment, yaitu pertama identifikasi dan mengobati semua cedera yang dapat mengancam jiwa dengan menggunakan prinsip ATLS ya, segera sebelum mempertimbangkan cedera tangan. Dan yang kedua, kita perlu perhatikan history daripada pasiennya sendiri, yaitu pada pasien ini tantangan dominan yang mana, pekerjaannya apa, hobinya apa, mekanisme cedera dan kekuatan yang terlibat untuk sampai menyebabkan pasien ini tangannya putus itu seperti apa, dan juga waktu cedera, terutama waktu iskemi, karena berkaitan mungkin dengan golden period tadi ya dok. Untuk selanjutnya mungkin mekanisme of injury-nya apabila dengan pisau, arah pisau atau serpihan kaca. Terus juga yang kedua bisa juga posisi tangan saat cedera, dan juga apabila ada gergaji listrik terlibat berapa ketebalan bilah gergajinya.
bila mesin terlibat, seperti pada kasus ini, kita harus lihat konfigurasi bagian yang bergerak apa, dan juga beberapa banyak kekuatan yang diberikan, bahan apa yang biasanya dipotong oleh mesin, apabila mesin dipanaskan pun berapa suhunya, kurang lebih seperti itu. Untuk examination daripada hanya sendiri terbagi dua, yaitu bagian yang teramputasi atau amputated part, dan yang kedua bagian tangan yang masih intact, yaitu stump. Untuk daripada stumpnya sendiri, kita bisa lihat apakah tangan atau jari yang cedera viable, terus juga apakah ada vascular injury atau compartment syndrome, dan yang ketiga kita bisa lihat tendon, nerve atau bony injury-nya seperti apa. Untuk kasus-kasus ini sendiri, plain X-ray itu dia bisa membantu pada saat saya jaga itu, membantu saat preoperatif assessment gitu. Jadi kita bisa lihat lebih jelas gitu. Dan juga assessment tendon bisa dilakukan dengan inspeksi postur dari tangan. Passive flexion dan extension dari pergelangan tangan dapat menggambarkan integritas tendon, dan gerak aktif dari tiap tendon diperiksa secara independen. Untuk nerve injury-nya sendiri kita bisa periksa untuk sensory loss, motor loss, atau keduanya, seperti itu. Dan juga yang perlu diperhatikan daripada stump sendiri, apakah ada skin loss, apakah itu true atau impending skin loss, dan juga kontaminasinya. Untuk bagian amputated part atau yang bagian putusnya, itu mungkin kita bisa lihat apakah ada segmental injury, atau dan juga keadaan tulang dan soft tissue-nya bagaimana, dan juga apakah ada kontaminasi, karena setelah beberapa literature yang saya baca, ini menentukan nanti rekonstruksinya, apakah bisa dengan replantation dan revascularization atau tidak bisa, seperti itu. Kurang lebih, dan kita bisa lihat di kanan ini ada gambar jari untuk zona-zonanya. Kebetulan pasien saya ini dia masuk di zona ketiga, dokter. Karena dia putusnya itu sampai hampir ke proximal falang, seperti itu. Jadi kami mengaksesnya amputasi hingga zona 3. Untuk general consideration yang perlu diperhatikan pada saat hand amputation yang saya baca-baca, yaitu pertama status klinis keseluruhan pasien, bila pasien stabil atau tidak, terus juga kondisi bagian yang putus atau amputated part, yang ketiga kompleksitas dari microsurgery yang dibutuhkan, yang merupakan kendala di RS kami karena memang tidak dapat dilakukannya, dan juga signifikansi dari amputated part terhadap upper limb function dari pasien, di mana seperti yang kita tahu pasien ini anak-anak, mungkin perlu dipikirkan apabila berapa signifikannya reattachment dari bagian-bagian yang putus tadi, seperti itu. Dan juga level of amputation, apakah dia hanya di distal atau di proximal. Spectrum of injury-nya juga perlu kita perhatikan, apakah dia clean cut atau crush atau avulsion, karena mungkin rekonstruksinya akan berbeda, apakah dia bersih atau kotor, tidy atau untidy, simple atau segmental, atau dia tadi levelnya di distal atau proximal. Untuk manajemennya sendiri, secara garis besar, amputation yang saya sudah baca, yang bisa kita lakukan di IGD, pertama, ATLS protokol ya, karena kasus-kasus trauma, yaitu pegangan teguh dengan ABC, kita menangani life-threatening condition dulu. Terus yang kedua juga control bleeding, elevation dan compressive dressing, itu yang kami bisa lakukan. Terus tetanus vaccination dan intravenous antibiotik perlu diadministrasikan as soon as possible. Terus transportasi daripada amputated part, ini yang penting apabila pasien-pasien akan diplanningkan untuk rekonstruksi reattachment daripada bagian-bagian yang putus. Untuk definite treatmentnya sendiri untuk hand amputation yang sudah saya baca ada dua, yaitu replantation atau revisi daripada amputation. Yang kami lakukan di RS kami yaitu revisi of amputation atau revisi daripada stump-nya. Untuk replantation dan revascularization ini mungkin saya sedikit baca untuk ini ya dok, yang sudah saya baca dari literatur, mohon koreksinya. Untuk replantation sendiri yaitu merupakan penyatuan kembali amputated part dengan stump, dan untuk revascularisasi sendiri yaitu repair dari amputasi incomplete. Ada dua replantasi, makro dan mikro. Untuk yang makro, apabila amputated part mengandung otot, dia biasanya kurang resisten terhadap iskemi, dan nekrosis otot dapat terjadi setelah 6 jam pada keadaan warm iskemi atau 12 jam pada keadaan cold iskemi. Untuk micro replantation,
amputated part biasanya merupakan digiti yang lebih resisten terhadap iskemi. Jadi dan digiti ini biasanya bisa mentoleransi 12 jam warm iskemi atau 24 jam cold iskemi. Dan yang penting daripada planning lab plantation dan revascularization adalah ketika informed consent terhadap keluarga pasien, edukasi mengenai ekspektasi pasien. Karena ternyata pada yang saya temui di lapangan kemarin tuh, dari bagian keluarga ada yang ibunya ingin disambung, ada juga yang ayahnya ingin nggak usah disambung supaya dia cepat pulihnya, karena kalau disambung kan perlu fisioterapi dan sebagainya, dan juga rujuk karena harus dirujuk, kalau mau disambung harus dirujuk ke Manado 2 hari di dalam kapal, mungkin terlalu repot dan udah terlalu kasihan untuk anaknya. Untuk indikasinya sendiri, biasanya replantasi dan revaskularisasi dilakukan pada pasien-pasien amputated yang di mana dia kasusnya pada kasus pediatri, atau digiti yang terputus merupakan jempol, mekanisme cedera merupakan ring avulsion, dan juga amputasi berada pada level distal dari insersi tendon flexor digitorum superficialis. Replantation dan revascularization juga dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki kebutuhan khusus, misalkan pekerjaannya seperti musisi atau banyak menggunakan tangan, yang dimana tangan itu penting untuk melakukan pekerjaannya, sehingga replantasi dan revascularisasi merupakan salah satu indikasi. Dan juga compromise hand dari trauma sebelumnya ataupun anomali kongenital yang mempengaruhi fungsi tangan. Amputasi melibatkan multiple digits atau letak amputasi semakin ke proksimal, itu bisa menjadi salah satu indikasi untuk replantation atau revascularization menurut jurnal dari yang sudah saya baca. Dan untuk kontraindikasinya, biasanya pasien-pasien tidak dilakukan replantasi atau revascularisasi ketika memiliki komorbid yang menghalangi bedah mikro besar dan rehabilitasi, atau terjadi kesalahan penyimpanan pada amputated part, disimpan dalam es yang dapat menyebabkan frostbite. Seperti pada kasus yang saya temui ini, karena dari RS yang sebelumnya, edukasi tentang penyimpanan bagian-bagian yang putus itu hanya dengan dibungkus oleh tisu, seperti itu. Dan juga memang untuk dengan tempat es dibungkus dengan yang seharusnya dengan menggunakan es sebagainya tidak memungkinkan, karena perjalanannya sendiri 6 jam lebih untuk sampai ke RS kami, seperti itu. Dan juga apabila amputated part mengalami luka segmental atau hancur, atau mengalami keadaan iskemi lama, atau tidak dapat ditemukan dan tidak dapat diidentifikasi, seperti pada pasien kami untuk jari manisnya, potongannya hilang pada saat di perjalanan, seperti itu. Untuk transportasi sendiri, mungkin yang saya ingin kritisi dari kasus saya itu, setelah saya baca-baca, transportasi yang benar itu seperti yang sudah dilihat pada gambar, karena memang transportasi itu merupakan faktor penting dalam operasi replantasi dan revascularisasi. Untuk amputated part-nya, bila ada debris, kita bisa bersihkan debris dengan salin, untuk lembut aja, nggak usah digosok, dan juga dibalut dengan kain kasa lembab yang dibasahi oleh salin, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah tahan air, dan tempatkan di atas es, bukan directly to the ice, seperti itu. Untuk nekrosisnya sendiri, golden period sendiri, untuk mencegah nekrosis dan sebagainya, itu kalau untuk yang saya baca-baca terakhir kurang dari 6 jam ya dok, kalau bisa, untuk supaya masih bagus pada saat replantasi. Mohon koreksinya. Untuk preparation-nya, apabila akan dilakukan planning replantasi atau revascularisasi dari amputated part-nya, kita bisa melakukan pertama itu skin incision untuk mempermudah identifikasi semuanya, termasuk identifikasi vessel. Yang kedua, kita bisa debridement ulang kalau pada saat luka. Terus juga kita bisa mengidentifikasi neurovascular structure-nya, dan juga kita tag satu-satu, kita tandain dengan menggunakan 70 propilen atau microfluid. Gitu. Ada satu tanda pada saat kita mengidentifikasi neurovaskular, itu tanda-tanda avulsion injury, yaitu string sign. Jadi kalau nggak salah dia itu terlihat seperti band warna merah yang keluar dari arteri gitu dok. Dan itu sepengertian saya yang sudah saya baca,
itu termasuk salah satu kontraindikasi daripada replantasi. Tapi mungkin saya nggak tahu apakah kontraindikasi yang relatif ataupun yang absolut. Saya kurang paham, mohon koreksinya ya dok. Untuk reparasi daripada flexor dan extensor tendon, pada jari yang amputated sendiri biasanya untuk extensor tendon dia tidak retract, jadi untuk pegging dan untuk disambungkan kembalinya mudah diidentifikasi. Untuk flexor sendiri dia biasanya bisa ditemukan pada selevel amputasi atau malah dia ketarik lebih distal, terletak lebih distal, sehingga bisa kita tag dengan menggunakan Patnol braided nylon dan bisa ditempatkan dulu sebelum kita melakukan bony fixation untuk mempermudah replantasi, khususnya pada di tendon flexor digitorum profundus seperti itu. Dan selanjutnya setelah tendon kita identifikasi dan tandai lalu kita tag, kita bisa lakukan bony shortening dan fixation untuk mempermudah nanti pada saat replantasi. Untuk dari stamnya sendiri, dari tangannya sendiri, karena operasinya setelah saya agak panjang, jadi mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk memasang kateter urin dan juga padded tourniquet pada upper arm. Yang kedua, kita bisa lakukan seam incision untuk mempermudah identifikasi semuanya seperti pada preparation di amputated part, debridement, tagging neurovascular structure, prinsipnya hampir sama, namun di sini ada catatan untuk kalau yang saya baca, potong tajam ujung arteri digital dengan gunting microdissecting dan lumen didilatasi menggunakan dilator pembuluh darah. Dan juga untuk apabila kita mengecek inflow arterinya, kita bisa melepas tourniquet yang sudah dipasang pada awal. Untuk preparation flexor dan extensor tendon kurang lebih sama dengan di amputated part. Gitu. Untuk replantation teknik itu ada beberapa step. Yang pertama, stepnya nggak mesti harus urut, tergantung tergantung operatornya. Tapi dari yang saya baca urutannya pertama yaitu bony fixation. Jadi distal dari amputated part atau bagian yang putus dapat disambungkan dengan proximal daripada stum dengan metode fiksasi K-wire, intraosseous atau multiplate screw seperti yang kita bisa lihat di sebelah kanan untuk contoh-contohnya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu repair periosteum. Apabila memungkinkan, repair dorsal periosteum dilakukan dengan menggunakan 5-0 observable suture untuk memperkuat bony union dan juga mencegah adhesi extensor tendon di situs fiksasi tulang. Untuk selanjutnya, replantation teknik yaitu memperbaiki extensor tendon dengan menggunakan non-absorbable interrupted mattress atau figure of 8 suture. Untuk yang flexornya, kita bisa repair palmar periosteum dengan menggunakan 5-0 absorbable suture dan bila memungkinkan lakukan repair pada kedua tendon flexor digitorum profundus dan sublimis. Untuk replantation teknik pada di nerve repair, kita bisa melakukan nerve repair di bawah mikroskop dengan menggunakan metode epineural repair yang dilakukan pada proximal dan distal saraf menggunakan 9-0 atau 10-0 nilon. Dan juga kita perlu melakukan repair nervus median, ulnar atau radial dengan tanpa tension. Untuk terkait vaskularnya, kita perlu membuat venous anastomosis dan arterial anastomosis. Untuk venous anastomosis sendiri, bila dalam 120 menit waktu tourniquet belum dilampaui pada saat fiksasi tulang, repair tendon, dan saraf, venous anastomosis ini bisa dilakukan di bawah pengaruh tourniquet. Jadi tourniquetnya masih terpasang selama 120 menit ini belum terlewati. 2 atau 3 dorsal vein di tiap digit dapat dianastomosiskan end-to-end dengan menggunakan teknik microbedah standar dengan menggunakan 10-0 nilon. Apabila kita melakukan anastomosis vena sebelum anastomosis arteri, dia dapat mengurangi resiko untuk blood loss dan juga hindari untuk melakukan anastomosis vena di pool of blood ketika arteri inflow sudah direstorasi. Untuk arterial anastomosis sendiri, kita bisa melakukannya dengan end-to-end anastomosis menggunakan interrupted 9-0 atau 10-0 nilon. Setelah itu, setelah kita memperbaiki vaskularnya, kita bisa melihat apabila
amputated part atau bagian yang putus ini berhasil reperfusi kepada stamina. Seperti itu. Dan ini dapat dilihat atau dapat diobservasi dengan kembalinya turgor dan warna ke distal pulp serta capillary refill pada distal palm. Istilahnya kalau misalkan reperfusinya berhasil, biasanya dia warnanya pink di ujung-ujung DGT-nya. Tapi kalau misalkan tidak pink, ada 3 kemungkinan. Bisa jadi dia terjadi vasospasme. Dia dapat diringankan dengan penggunaan lidocain, epaverin, atau dengan menghangatkan ekstremitas. Dan juga bisa jadi dia nggak pink karena ada problem teknikal saat melakukan anastomosis arteri. Untuk menentukan untuk tahu ini kita bisa melakukan tes Aklan test dan apabila terdapat flow dari distal ke anastomosis dapat diekspor ulang dan kita bisa memungkinkan untuk diridan ulang. Dan yang ketiga, apabila dia tidak pink, bisa jadi dia ada inflow arteri proksimal yang inadequat, bisa karena vasospasme. Sebaliknya, apabila DGT menjadi bengkak dan cyanotic dengan rapid capillary refill, biasanya gangguannya ada di vena, jadi kita bisa cek anastomosis vena di bawah mikroskop seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu skin closure. Skin closure sendiri bisa dilakukan dengan perhatian khusus agar tidak konstriksi inflow arteri dan outflow vena seperti itu. Karena tight closure itu dia bisa mengganggu kesuksesan replantasi, nanti reperfusinya bisa terganggu seperti itu. Skin graft perlu dipertimbangkan dan graf kecil di atas insisi midlateral yang menutupi pedicovascular itu sebenarnya jauh lebih aman daripada tight closure kalau dibandingkan. Dan ditemukan juga bila diperlukan flap, harvesting flap dapat dilakukan dari distal ipsilateral forearm. Seperti itu. Vital bagi dressing pada replantation ini untuk tetap longgar dan tidak sirkumferensial, dan imobilisasi ekstremitas dapat dilakukan dengan bantuan plaster of Paris spin. Lebih seperti itu. Sekian dokter dari saya coba untuk sedikit baca-baca teorinya, tapi mungkin saya masih sedikit bingung tentang yang replantasi ya dok, ke rekonstruksi dan replantasi daripada amputated part. Tapi kurang lebih pertanyaan saya, main pertanyaan saya ini sih dokter, 3 ini. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dokter. Mungkin pertanyaan saya tadi di 3 hal tadi ya, dokter, mengenai manajemen yang dapat dilakukan sebelum merujuk pasien ke vaskes yang lebih memadai, dan juga manajemen definitif untuk kasus-kasus traumatic amputation dari secara garis besar dari perspektif bedah plastik, dan edukasi prognosis kepada pasien. Seperti itu, dokter. Ya, terima kasih Dokter Diva atas sajiannya. Ya. Dokter Dewi, apakah sudah siap untuk menyajikan kasusnya? Ya, terima kasih Dokter Ahmad Fauji. Ini Ya. saya coba untuk share screen, Dok. Ya.
Sudah terlihat, Dok? Belum. 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 Hmm, Kan gitu Anda Bantu untuk share ya. Maaf, Dok, sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi share screen, Dok, jadi saya agak bingung. ya, jadi dipencet dulu share Kirim ke screen. saya Ya. aja biar saya screen. Oh, ya boleh. Itu saya bantu untuk Emailnya, Dok? Mohon maaf. kalau dikirim ke WhatsApp bisa nggak ya kira-kira? Ke grup aja. Boleh di kolom chat mungkin, Dok? Oh ya, sebentar ya. Ya. Ya, sambil kita nunggu Sudah ya. masuk, Dokter? Mm-mm. Udah siap? Sudah terkirim, Dok. Oh ya, sebentar. Mohon maaf, Dokter, atas ketidaknyamanannya. Yang bapak, orang pemula. Rookie mistake biasa lah. Ya. Saya juga awal-awal juga nggak tahu nih pakai Zoom. Belum masuk ya dok emailnya? Belum. Coba saya cek lagi. Sudah terkirim. Oh iya, Udah ya, Dok. masuknya di jam sebentar ya dok. Saya download dulu. Oke, sambilan kita nunggu ya. Nanti kalau udah siap kasih tahu ya. Ya, jadi tujuannya kita melakukan sesi ini juga adalah buat saya mengeksplorasi seberapa jauh Anda bisa membuat kajian ya terhadap kasus rumit yang Anda bagi kepada kami, kepada teman-teman sekalian ya. Nantinya ya seperti tadi ya, untuk Dokter Diva ya dengan sajiannya yang cukup komprehensif ya dengan teorinya. Kalau untuk saya pribadi, saya sih bisa menyemangati beliau nih, mengencourage supaya materi ini supaya nggak mentah di dalam 1 jam di hari Selasa ini aja. Ini kelihatannya sih kalau dari perspektif saya, wawasan saya, ini sayang kalau Anda sudah baca segitu banyak jurnal, kemudian ini nggak jadi sebuah tulisan. Ya setidaknya tinjauan pustaka ini sudah cukup baik ya untuk kita bikin mengenai replantasi pada traumatik amputasi jari misalnya ya, karena materi-materinya sudah cukup lengkap ya, tinggal ditambahkan sedikit ya dari aspek-aspek prosedural ya, dan detail teknisnya ya. Sehingga nanti ini maksudnya dari kita menyelenggarakan jurnal ini supaya teman-teman yang sudah bersusah payah meluangkan waktunya membuat presentasi ya, menggali lagi kasus-kasusnya, setidaknya keluar dari sesi ini bisa ada karyanya yang nanti bisa membuat eksis dirinya di dunia ilmiah ya. Jadi kalau bisa ya setiap kasus yang dari sini itu saya
mengencourage untuk dilanjutkan jadi sebuah tulisan, baik itu laporan kasus atau tinjauan pustaka, ya. Karena nantinya kalau Anda mau sekolah, ya, hal-hal yang seperti ini nantinya akan menjadi hiasan-hiasan nilai plus untuk Anda nantinya pas penilaian, ya. Apakah udah siap untuk yang selanjutnya? Betul, sudah siap. Udah siap ya, silakan. Dokter nanti mau next aja, kasih tahu aja ya dok, next kalau misalkan mau pindah slide. Oh, mungkin boleh di slideshow aja dok, maaf. Iya. Slideshow from beginning. Baik, selamat siang saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Fauzi, spesialis bedah plastik rekonstruksi, sebagai pembimbing saya. Perkenalkan pada teman-teman sejauh sekalian, para senior-senior saya adalah Dr. Dewi Maya Putri Alam, asalnya dari Fakultas Kedokteran USU, Medan ya. Saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Metamedika Sibolga sebagai dokter lini pertama. Pada siang hari ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Laceration Wound at Face Area atau luka funus laserasi pada daerah wajah. Mungkin boleh next, dokter. Baik, klinis, next. Nah, ini penampilan klinisnya. Ini ada status pasiennya dengan nama Tuan K, saya singkat, tempat tanggal lahir di Lamongan, 5 Juni 1984. Usianya maaf typo 48 tahun, alamatnya di Lanjas, tanggal masuknya 7 Juni tahun 2020. Next. Pasien ini adalah pasien yang saya temukan waktu kasus internship. Jadi dulu waktu saya internship itu di Kalimantan Tengah di sebuah kabupaten yang adanya cuma RSUD, itu rumah sakit rujukan, di mana cuma ada 4 besar, tidak ada spesialis bedah plastik ya, rumah sakit tipe C. Nah, jadi ini kasus-kasus seperti ini banyak sekali dijumpai di IGD karena memang rumah sakitnya itu berada di jalur lintas ya, jadi banyak KLL yang terjadi setiap hari. Ini sudah kasus yang sangat lumrah ditemui dalam keseharian menjaga IGD. Nah, pada pasien ini mungkin primary survey-nya, airway-nya clear ya, tidak ada choking, tidak ada gargling, dan tidak ada stridor. Untuk breathing-nya spontan dan regular. Sirkulasinya akar hangat, CRP kurang dari 20 detik. Tekanan per volume cukup, nadi regular. Next. Nah, ini untuk secondary survey-nya, untuk anamnesa singkat. Jadi, keluhan utamanya adalah luka robek memanjang pada wajah. Telaahnya, laki-laki usia 37 tahun datang ke IGD pukul 1 pagi dini hari. Dengan keluhan luka robek memanjang dari dahi bawah ke batang hidung, sampai batang hidung atas. Hal ini terjadi 5 jam yang lalu ya, akibat pasien tidak memakai APD saat bekerja alat berat. Bengkak ditemui positif, kemerahan positif, nyeri positif, perdarahan aktif tidak ditemui, pandangan kabut tidak ditemui, nyeri kepala juga tidak ditemui. Pasien dilakukan jahit situasional oleh dokter perusahaan dan kemudian dirujuk ke kita, ke IGD RSUD rujukan untuk penanganan lebih lanjut. Pada pasien ini tidak ada riwayat alergi, tidak ada riwayat penyakit terdahulu, tidak ada riwayat penggunaan obat, riwayat keluarga hipertensi. Makan terakhir adalah jam 7 malam. Jadi sudah ada 6 jam. Mungkin bisa next, Dr. Dita. Baik, ini lanjutannya di secondary survey. Vital sign-nya CN ya, tekanan darahnya lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan generalisatanya pada kepala itu dijumpai laserasi bagian dahi ukuran 12, panjang 12 dengan lebar 0,5 cm dan kedalaman 2 cm dengan tepi luka yang irregular atau asimetris. Pada pemeriksaan mata, leher, toraks, abdomen, dan ekstremitas lain-lain dalam batas normal ya. Mungkin boleh next. Nah, ini yang pemeriksaan lokalisata. Jadi dalam secondary survey saya menemukan kalau terdapat fulnus laceratum yang tepinya irregular berukuran 12 kali 0,5 cm kali 2 cm
di area medial frontal hingga proksimal nasal. Kemudian oleh dokter perusahaan, luka tersebut dijahit secara situasional dengan menggunakan benang nilon sebanyak 3 buah dan kemudian ditutup dengan soft tattoo di area nasalnya. Pasien mengaku kalau lukanya terasa nyeri dengan edema, ada pembengkakan, tapi tidak ada perdarahan aktif. Next. Kemudian untuk diagnosis sementaranya dari IGD, vulnus laceratum et regiofrontonasalis. Tata laksananya dilakukan one toilet, debridema, hecting, obat pulangnya ada antibiotik, ada obat anti nyeri, dan vitamin C. Mungkin boleh next. Nah, ini tindakan yang dilakukan saat di IGD. Jadi tadi pasien dirujuk dalam keadaan jahit situasional ya, ada 3 jahitan, dan kita lakukan penanganan awal di IGD. Dan inilah yang melakukannya adalah dokter umum. Pertama, dokter menilai luka di bawah surgical lighting, kemudian melakukan pembebasan jahitan, ditemukan luka, kemudian dilakukan debridema, dan kemudian dilakukan penjahitan. Pertama-tama pada lapisan otot, yaitu pada sudut-sudutnya, setelah itu dilanjutkan dengan penjahitan di area skin atau di area kulit. Mungkin boleh next. Nah, evaluasi. Nah, berikut ini adalah evaluasinya. Nah, pada klinis tadi pertama-tama sekali dilakukan primary survey dan secondary survey pada kasus trauma pasien ini. Jadi tadi dilakukan ya A, B, C, D, E, dan anamnesanya ampel ya. Secondary survey-nya. Kemudian pasien terkena alat berat saat sedang bekerja. Untuk diagnosis sementaranya vulnus laceratum et regiofrontonasalis, dan hal ini sesuai dengan teori kalau yang mengatakan bahwa seseorang itu harus diresusitasi dengan penilaian cepat vital sign dan anamnesa singkat tentang riwayat past medication, ampel itu ya dilakukan pada secondary survey. Kemudian katanya itu kalau misalnya luka pada area wajah itu biasanya tidak mengancam jiwa, tapi merupakan indikator adanya penyebab seperti abrasi, tato, dan lain-lain, ya luka akibat benda berat. Oke. Nah, ini kesimpulannya berarti klinisnya sesuai dengan teori ya. Harus dilakukan ABCDE dulu, primary survey dan secondary survey. Kemudian menurut etiologinya, pasien terkena alat berat saat sedang bekerja, dan ini sesuai dengan teori. Nah, untuk diagnosis sementaranya, vulnus laceratum et regiofrontonasalis. Kesimpulan, klinis sesuai dengan teori. Next. Nah, ini untuk klinisnya, penilaian luka itu dilakukan di bawah surgical lighting atau di bawah lampu operasi. Dan kemudian pertama-tama dokter melakukan pembebasan jahitan dulu, kemudian ditemukan luka dengan pendarahan. Karena adanya pendarahan, maka itu harus di-dead hingga berhenti. Kita menggunakan kasa steril, dan kemudian setelah ditelusuri, ditemukan bahwa dasar luka os frontalis itu adalah maksud saya dasar lukanya adalah os frontalis. Namun tidak ditemukan adanya krepitasi, fragmen, dan kemudian kita melakukan proses one toilet berikutnya dengan larutan NS 0,9% dan larutan povidone iodine. Dan setelah one toilet kita melanjutkan dengan debridema, yaitu aproksimasi ujung-ujung luka biar devitalisasi jaringan itu dibuang. Jadi lukanya segar gitu. Kemudian setelah debridema kita melakukan penjahitan dari layer yang paling bawah. Dilakukan pertama-tama dari layer otot, dan kita lakukan penjahitan pada sudut-sudut otot yang tidak semuanya, jadi pada sudut-sudut otot. Nah, ini kita melakukannya dengan simple interrupted suture ya, atau sebanyak 5 buah, yaitu di frontal dan di nasal, dengan benang catgut absorbable atau absorbable surgical itu dengan TVO nomor 4, dan kemudian dilanjutkan dengan penjahitan kulit dengan menggunakan benang Prolen nomor 50 dengan teknik yang sama, yaitu metode simple interrupted suture dengan perkiraan 0,5 cm dari tepi luka dan aproksimasi 0,5 cm per jahitan. Totalnya ada 23 jahitan. Jahitan lalu ditutup dengan menggunakan soft tattoo dan kasa steril. Menurut teori yang saya baca, saya bandingkan ini kalau evaluasi itu harus dilakukan di bawah lampu operasi,
yang sesuai agar kelihatan semua debris-debris ataupun kedalaman luka ya. Kemudian dilanjutkan dengan irigasi dan homeostasis atau maksudnya pengontrolan pendarahan. Bila ada pendarahan aktif, maka kita nonaktifkan dengan cara DEC atau decline juga bisa. Kemudian kalau misalnya tidak ada kehilangan jaringan, maka margin yang irregular itu harus disegarkan, harus dibuat sampai berdarah supaya perkembangan jaringan bisa berlangsung dengan baik. Pada luka yang dalam, katanya itu otot harus diperbaiki pertama sekali. Jadi prinsip penyembuhan luka itu menurut yang saya baca dari teori itu katanya harus dilakukan minimalisir rongga. Jadi kalau misalnya rongga itu berpotensi untuk terjadinya infeksi dan bakteri kolonisasi di sana. Jadi harus ada minimalisir rongga. Rongga ini tutup dengan maksimum dan kemudian jaringan-jaringan yang irregular atau devitalized itu harus disegarkan sehingga waktu kita segarkan dengan menggunakan gunting itu adalah ujung yang berdarah sehingga bisa terjadinya proses penyembuhan luka. Kemudian setelah kita menjahit lapisan otot, makanya kita lanjutkan dengan penjahitan sukutan dan kulit. Jadi setelah itu dilanjutkan dengan proses penjahitan di atasnya dan kemudian ini untuk supaya jaringannya rata satu sama lain. Jadi kita jahit dari lapisan yang paling bawah dan kemudian di atas supaya terjadi eversi jaringan begitu ya, biar rata. Untuk kesimpulannya, pada luka dalam dilakukan penjahitan lapisan otot terlebih dahulu untuk mencegah pergerakan jaringan. Jadi biar dia immobile ya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu penjahitan lapisan sukutan dan kemudian penjahitan lapisan kulit dengan metode yang sama. Di sini saya menggunakan simple instructed suture. Baik, boleh next dok. Nah, ini melanjutkan yang tadi yang dilakukan selama di lapangan. Jadi katanya pada teori itu adalah jahitan kunci atau key stitches adalah itu digunakan untuk menjahit sudut-sudut ya. Jadi sudut-sudut tidak di semua sepanjang robekan itu tidak, tapi pada sudut-sudut. Kalau misalnya dia irregular, itu dia bisa menggunakan benang yang absorbable ya. Jadi untuk otot itu benang yang absorbable. Di sini di teori dia mengatakan benang nomor 4 atau nomor 5 jenis Vicryl atau polydioxane sutures atau PDS ya. Itu cocok untuk otot ya dan lapisan sukutan. Dan kita bisa lihat di klinis kalau dilakukan penjahitan dengan absorbable suture, yaitu TVO nomor 4 ya. Kemudian untuk penjahitan kulit atau sukutan dikatakan prolin atau nilon nomor 6,0 adalah pilihan yang terbaik. Dan di klinis ditemukan kalau penjahitan kulit itu menggunakan pilen nomor 50 ya. Nah, kemudian untuk perawatan luka, wound care, kita itu harus menggunakan dressing. Nah, dressing itu ada banyak macamnya, tergantung juga dengan kesediaannya di vaskes terdekat. Dan gauze dressing itu maksudnya kasa itu adalah dressing paling umum yang kita temukan hampir di semua fasilitas kesehatan. Jadi itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada ya. Jadi di sini kita menggunakan gauze dressing yaitu DASA, yaitu kasa. Dan kemudian dengan lapisan soft rato. Jadi lapisan soft rato ini adalah lapisan alginat. Dia ini kedap udara dan dia berfungsi ada moisture-nya ya. Jadi dia itu bisa lock in kelembapan luka sehingga tidak ada sehingga sel transfernya jadi lebih mudah. Pergerakan molekulnya lebih mudah gitu ya, lebih mobile dan lebih bagus untuk penyembuhan sel gitu ya, untuk proses penyembuhan luka. Jadi ini sesuai ya. Di sini kita menggunakan soft rato dan kasa steril. Nah, kesimpulannya, langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan teori, dengan catatan benang prolen 60 digantikan menjadi benang prolen 50 karena stok sedang kosong di IGD. Oke, mungkin saya bisa menambahkan menurut jurnal yang saya baca dari panel luar, katanya kalau misalnya untuk face area itu ada yang pakai 60 dan 50. Tapi kalau yang 50 ini bisa digunakan karena itu untuk area face yang lebih tebal. Contohnya di forehead, atau di frontal, dan di bagian lainnya. Kalau misalnya untuk di bagian pipi, mungkin di bagian zygomaticus, kita menggunakan 60. Jadi, sesuai dengan teori ya. Next.
Nah, ini untuk tata laksananya, perbandingannya dengan teori, kita tadi sudah melakukan yang pertama proses wound toilet, pembersihan. Kemudian debris demam dan dilanjutkan dengan hacking. Kemudian pasien diberikan obat pulang, yaitu ada antibiotik ya, ada obat anti nyeri, NSAID, dan kemudian ada vitamin C. Nah, untuk kasus ini, dengan catatan pasien sudah saya edukasi untuk pemberian TT, namun karena pasien terhitung umum, jadi pasien menolak karena alasan ekonomi. Ini sudah saya edukasi sebelumnya ya. Kemudian ya ini teorinya antibiotik hanya bekerja di jaringan yang hidup. Jadi katanya jaringan nekrotik itu harus dibuang. Nah tadi kan kita sudah melakukan debris dermato, makanya kita kasih obat pulangnya antibiotik. Jadi kalau misalnya sudah kita berikan, otomatis antibiotik itu akan dapat bekerja lebih maksimal karena tidak ada lagi jaringan yang devitalisasi. Itu kesimpulannya. Nah ini ya dilakukan debris demam agar antibiotik bisa bekerja dengan maksimal. Okay. Next. Menambahkan tadi kenapa diberikan vitamin C, jadi saya ada membaca jurnal dari luar, katanya kalau vitamin C itu berperan dalam proses hidroksilasi perubahan kolagen. Jadi ada enzim yang dibutuhkan tubuh itu untuk memproduksi kolagen, yaitu enzim hidroksilase. Enzim hidroksilase. Jadi vitamin C itu berperan sebagai kofaktor yang merubah prokolagen menjadi kolagen. Jadi dia itu sangat berperan penting dalam proses pembentukan kolagen. Nah, kemudian edukasinya kontrol jahitan, ganti perban 3-4 hari. Dan menurut teorinya, dalam proses penyembuhan luka, fase inflamasi, yaitu fase yang pertama, berlangsung dari 5 hingga 7 hari. Jadi bisa variatif antara 3 hari atau 4 hari, yang penting sesuai dengan teorinya, yaitu fase inflamasi. Jadi kita untuk mengontrol sekalian ganti perbannya, untuk melihat perkembangan luka juga. Nah, selama fase inflamasi ini, di mana terjadi namanya inflamasi ya, berarti makrofag itu memproduksi banyak growth factor yang diputuskan untuk agen-agen inflamasi seperti PDGF, TGF, beta 1 ya. Dan kemudian juga ada neutrofil. Neutrofil ini dia yang memakan jaringan mati dan menyembuhkan infeksi dengan proses fagositosis. Jadi kayak enkapsulatif gitu ya, kayak dibungkus bakterinya sama si neutrofil. Nah, kemudian ya lanjut. Nah, untuk klinisnya proses penyembuhan luka dan menyarankan banyak konsumsi protein dan kolagen seperti telur, daging, susu, ikan kaldu, dan vitamin C seperti buah-buahan atau suplemen. Mengapa kita menyarankan pasien Tuan K ini untuk mengonsumsi makanan tersebut? Karena bisa kita lihat ini ada di proses yang kedua ya, yaitu proses proliferatif. Itu berlangsung dari hari keempat hingga hari ke-21. Hari keempat hingga hari ke-21 ya, berarti hampir sebulan gitu ya, tergantung dari individunya masing-masing. Nah, proses proliferatif ini adalah proses di mana terjadinya granulasi. Granulasi dan reepitelisasi di mana kita tahu kalau fibroblast itu sangat banyak bekerja dalam proses ini ya. Jadi fibroblast itu perlahan-lahan nanti akan digantikan dengan kolagen tipe 1, di mana kolagen tipe 3, di mana kolagen tipe ini sangat riskan, sangat vulnerable ya, sangat tipis dibandingkan nanti kolagen tipe 1 yang akan terjadi di proses remodeling. Nah, jadi selama fibroblast berganti menjadi kolagen, nah kita membutuhkan asupan kolagen yang banyak. Terus selain itu kan fibroblast dalam pergantiannya menuju kolagen dia terjadi proses apoptosis. Ini masih merupakan teori tapi belum ada evidence-nya terjadi proses apoptosis di mana fibroblast ini membunuh diri dan setelah dia bunuh diri maka muncullah si kolagen ini menggantikan peranannya seperti itu. Maka di proses ini kita harus mengkonsumsi banyak vitamin C dan kolagen, di mana kita ketahui sebagai vitamin C itu adalah kofaktor dari proses pembentukan kolagen. Kemudian yang ketiga, perhatikan kebersihan luka dan dijaga tetap kering. Istirahat di rumah, hindari aktivitas fisik yang berlebihan dan mengeluarkan keringat. Nah, yang ini lukanya harus dijaga tetap kering. Mengapa? Karena kalau misalnya luka yang basah itu akan menjadi lingkungan yang lembab. Ya, lingkungan yang lembab itu lebih gampang untuk menarik bakteri untuk hidup dan berkolonisasi di dalamnya. Jadi luka itu harus dijaga tetap kering. Kalau misalnya mau cuci muka itu edukasinya cuma dilap-lap saja dengan tidak mengenai area yang sedang yang sedang dirawat. Jadi jangan sampai basah. Gitu. Nah, untuk fase yang terakhir itu adalah fase remodeling yang bertahan dari hari ke-21
hingga lebih dari 1 tahun. Nah, untuk fase ini, kolagen tipe 3 perlahan-lahan atau gradually digantikan dengan kolagen tipe 1 yang merupakan kolagen yang kuat ya. Kolagen yang kuat dengan jalan cross-linking. Nah, kemudian disebutkan bahwa dibutuhkan waktu 1 tahun untuk kulit yang terluka. Maksudnya, kulit yang terluka itu untuk sehingga kekuatannya bisa sampai 80% dari kekuatan kulit awal. Dari 20% hingga 80% itu kira-kira memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi proses remodeling itu tetap berlangsung hingga 1 tahun. Dan kemudian yang terakhir, the goal of clean wounds are closed primarily and moist environment. Jadi tujuan dari luka yang bersih itu adalah yang ditutup secara primer, ya secara langsung, tidak ada hal-hal yang lain, dan lingkungan yang lembab gitu. Next. Nah, mungkin sekian daftar pustakanya. Mungkin mohon maaf ada yang belum saya cantumkan di sini, dan saya cuman untuk catatan saja. Ini daftar pustakanya saya baca dari Greb and Smith, dan kemudian ada jurnal Management of Soft Tissue Wounds of the Face. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya saya ingin menanyakan kepada panel bedah plastik. Menurut panel bedah plastik, kira-kira berapa jarak antara jahitan yang proper gitu untuk area wajah? Karena saya tidak menemukan jawaban yang pasti di jurnal yang saya baca. Nah, kemudian tension mungkin ya, kekuatan tensionnya harus bagaimana? Dan apakah pada pasien ini seharusnya harus disuntikkan TT gitu mungkin atau ATS gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Fauzi, spesialis bedah plastik rekonstruksi, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman panel bedah plastik. Selamat siang. Saya kembalikan ke Dr. Ahmad Fauzi. Ya, terima kasih Dr. Dewi atas sajian kasusnya. Terima kasih juga untuk Dr. Diva yang sudah membantu penyelenggaraan presentasinya. Sebelum kita masuk ke dalam komentar dari panelis, saya simpulkan dulu ya, karena ada senior bedah plastik baru masuk, Dr. Amru ya, mungkin supaya kita bisa dapat wawasan yang sama ya. Kasus pertama tadi adalah seorang anak dengan traumatik amputasi terputus di multiple finger ya, di beberapa jari dengan adanya golden period yang sudah terlewatkan ya, di atas 6 jam, dan datang ke fasilitas kesehatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan replantasi. Kemudian kasus kedua tadi baru selesai, adalah seorang pria dengan luka laserasi di daerah frontonasal, sudah mendapatkan jahitan situasional sebelumnya di TKP oleh dokter perusahaan, kemudian dirujuk ke rumah sakit, dan di sana dilakukan penjahitan definitif yang lebih baik ya oleh sejawat dokter umum di instalasi gawat darurat ya. Pertama-tama mungkin saya mau mengundang dulu Dr. Amru, apakah ada komentar untuk kasus yang pertama yang anak dengan multiple finger amputasi, golden period sudah terlewatkan, dan di fasilitas kesehatan yang tidak memadai untuk dilakukan replantasi. Apakah ada komentar atau masukan dari Dr. Amru terkait kiat-kiat apa yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh teman-teman dokter umum di vaskes primer atau di first liner kalau bertemu dengan kasus seperti ini? Silakan Dr. Amru. Halo? Halo ya, Dr. Amru silakan. Ini kasus yang berapa ini?
Yang pertama dok, yang tentang multiple finger amputasi, mungkin dokter Diva bisa share foto klinisnya dari slide-nya. Halo? Mohon maaf, ini dokter untuk foto klinisnya pada saat di IGD kebetulan seperti ini. Kebetulan saya nggak lupa untuk memfoto yang pre-op-nya dokter, karena memang saya lupa karena keburu steril. Jadi kurang lebih untuk yang di IGD-nya seperti ini dan post-op-nya seperti ini dok. Ya, jadi intinya kita berhadapan dengan rekonstruksi hand ya, baik itu pasca trauma atau pasca keganasan, kemudian mungkin kelainan kongenital dan sebagainya. Jadi prinsip dari rekonstruksi hand itu yang pertama adalah mempertahankan sepanjang mungkin dari jari-jari. Ya, kemudian yang kedua, memberi sensasi pada ujung-ujung jari. Ini prinsip keduanya ini harus selalu diusahakan. Nah, terkait dengan traumatik amputasi, tentunya untuk mempertahankan panjang dari jari, ya mau tidak mau harus dilakukan replantasi. Bila memungkinkan, artinya berdasarkan jenis traumanya, kemudian mungkin lamanya dari kejadian, kemudian juga kemampuan untuk melakukan tindakan replantasi. Dan kemudian yang terakhir, kemudian harus dipikirkan kemungkinan rehabilitasinya. Jadi teman sejawat, mungkin dokter umum yang berhadapan dengan kasus seperti itu, di rumah sakitnya memiliki kemampuan seperti replantasi, ya sebaiknya dilakukan replantasi. Nah, kalau seandainya memang tidak ada, kemudian memang merencanakan untuk merujuk, nah itu sebaiknya dilakukan preservasi sehingga pada saat sampai di rumah sakit yang akan dilakukan replantasi, maka ischemic time itu masih bisa dicapai. Jadi belum mencapai kondisi di mana sudah terjadi kerusakan sel-sel. Nah, itu caranya ya, yang pertama kalau amputenya ya, amputenya itu dibersihkan dengan NaCl, kemudian dibalut dengan kasa steril lembab, ya, kemudian dimasukkan kantong plastik, nah, kemudian dimasukkan di kotak atau wadah atau plastik, di mana di situ bercampur air dan es batu. Jadi ampute sudah dalam satu kontainer yang kedap air. Jadi bukan dicampur dengan air atau dimasukkan dalam es. Nah, itu bisa bertahan sampai kurang lebih antara 24 jam sampai 72 jam. Tergantung bagaimana kita mempreservasi bagaimana jaringan itu tidak kontak dengan air langsung atau dengan suhu yang terlalu ekstrim. Kemudian untuk daerah tempat di mana sisa atau puntung dari ampute, kalau ada perdarahan jangan dilakukan tindakan-tindakan yang merusak kondisi pembuluh darah.
Jadi misalnya di keras ya, diklem atau diikat dan sebagainya. Kalau bisa diupayakan cukup dengan balu tekan. Nah, itu yang bisa dilakukan sebagai dokter yang akan melakukan pengiriman spesimen amputee untuk dilakukan replantasi. Tetapi pada kondisi tertentu di mana mungkin tidak ada dokter yang bisa menjelaskan dan melihat tipe traumanya dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan replantasi, ya, kalau akan menjelaskan, kalau memang ada dokter yang lebih ahli, baik dokter yang lebih ahli menjelaskan untuk tindakan repair stump. Tapi kalau memang tidak ada dan Anda harus menjelaskan, sebaiknya dijelaskan yang betul-betul detail karena ini adalah suatu bentuk dari kecacatan yang permanen. Dan nanti memang kedepannya nanti akan berpengaruh pada kondisi tidak hanya psikis tapi mungkin juga psikososial, ekonomi juga untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Fauzi. Terima kasih Dr. Amru atas masukannya. Kemudian mungkin Dr. Diva bisa share untuk foto klinis kasus yang kedua. Mungkin untuk kita mintakan komentar dari Dr. Amru juga. Kasusnya Dr. Dewi yang luka di frontonasal sudah dilakukan penjahitan situasi di pabriknya mungkin ya, kemudian dilakukan koreksi. Kira-kira apa saja yang penting untuk dicermati dan diperhatikan oleh dokter umum pada saat menerima kasus seperti ini, Dokter Amru? Apakah sejauh mana mereka bisa mengintervensi, melakukan recreating dari lukanya, kemudian jahitannya seperti apa? Mungkin ada masukan dari Dokter Amru. Ya, jadi intinya repair itu sebaiknya dilakukan sebelum pasien masuk atau selesainya fase inflamasi. Jadi kalau ini masih misalnya di bawah 3 hari ya atau sudah 2 hari akan bisa dilakukan repair ya langsung ya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu ya 10 hari sebaiknya ditunggu dulu sampai semua fase proses penyembuhan luka itu selesai. Ya, karena kalau tidak pada saat kita melakukan intervensi, artinya kita membuat proses baru lagi. Jadi di satu sisi sudah berjalan proses proliferasi, sudah mulai produksi kolagen, kita melakukan trauma lagi. Jadi memulai fase inflamasi. Nah, nanti produksi dari kolagen bisa lebih banyak, ya, sehingga menimbulkan parut yang lebih hebat, ya. Kecuali kalau memang di situ dikhawatirkan ada gangguan fungsi sehingga perlu dilakukan repair, ya. Ya, untuk di daerah frontonasal memang untuk luka di daerah frontal, melihat bentuk lukanya ini yang horizontal, ya, ini memang luka di daerah frontal ini memberikan banyak keuntungan. Yang pertama, daerah frontal itu adalah daerah yang relatif tidak banyak bergerak. Dibandingkan misalnya di sudut mulut ya atau di sudut mata ya. Kemudian dasar dari
dasar dari daerah frontal ini, kalau memang lukanya tidak terlalu dalam, itu kita diuntungkan dengan di situ ada daerah yang relatif fix ya. Jadi tidak banyak bergerak ya. Sehingga memang luka itu akan baik kalau memang diistirahatkan. Kemudian juga arah lukanya itu kurang lebih sesuai dengan garis Langer ya, atau kerutan dari daerah frontal, sehingga nanti kalau membuat parut itu kurang lebih tidak akan begitu terlihat. Yang lebih penting di sini dalam luka ini adalah memperhatikan pada luka yang di daerah nasofrontal. Nah, karena kita tahu di situ apakah luka itu hanya sekedar luka sampai dengan jaringan subkutis atau mungkin lebih dalam sehingga melibatkan mungkin cedera pada ligamentum canthus medial atau mungkin juga menyebabkan fraktur. Jadi itu juga perlu dinilai. Di samping kalau ada perlukaan lebih dalam lagi bisa mungkin terjadi perlukaan pada organ orbita atau penunjangnya, misalnya seperti kelenjar atau saluran kelenjar. Jadi ini perlu suatu eksplorasi yang lebih lanjut ya untuk menyingkirkan kemungkinan adanya cedera-cedera tadi. Ya, jadi kemudian untuk luka yang bentuknya melawan garis Langer, ya itu memang kita harus mempertimbangkan kalau nanti seandainya terjadi scar akan mengganggu fungsi dari organ tersebut atau tidak. Kalau misalnya daerah di sini yang mungkin yang ditakutkan untuk membuka menutup mata. Kalau misalnya ditakutkan hal itu, sebaiknya lukanya dirubah menjadi luka yang sesuai dengan garis Langer. Jadi dengan dilakukan tindakan Z-plasti. Ya. Untuk tahap selanjutnya memang prinsip dari penanganan luka adalah kita melakukan debri demang yang adekuat. Ya, dalam hal ini sebaiknya dihindari bahan-bahan yang terlalu iritan yang nanti dapat menyebabkan kematian sel. Jadi lebih baik menggunakan misalnya cukup dengan NaCl. Sehingga nanti tidak ada sel mati yang terjebak dalam jahitan yang nanti akan menyebabkan timbulnya parut hipertropik yang berlebihan. Kemudian setelah itu baru dilakukan tindakan penutupan luka layer by layer, lapis demi lapis, dengan ukuran benang makin ke arah kulit makin mengecil, atau kalau nomornya makin besar nomornya. Nah, dalam proses itu jangan terlalu agresif, misalnya melakukan membuang jaringan-jaringan. Ya, apalagi kalau belum pasti bahwa jaringan itu bukan jaringan yang mati. Ya, ditakutkan nanti pada waktu penjahitan akan mengalami tension. Atau mungkin malah tidak bisa dijahit kalau terlalu agresif. Kemudian melakukan semua itu dengan tisu handling yang baik ya. Ya, jadi harus yang memperlakukan jaringan itu dengan lembut ya, tidak kasar. Kemudian juga menggunakan alat-alat yang halus, yang proper, yang fine. Ya, jadi misalnya menggunakan pinset,
chirurgis ya jangan menggunakan pinset chirurgis yang untuk laparotomi. Jadi alat-alatnya juga harus halus dan tajam. Nah, kemudian melakukan tindakan penjahitan sesuai dengan prinsip-prinsip penjahitan, tidak tension, kemudian eversi, kemudian tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu jarang. Ya, ini memang butuh pengalaman ya. Jadi biasanya kalau sudah terbiasa, oh saya akan menjahit dengan jarak sekian, hasilnya seperti ini, jaraknya seperti ini. Nih, jadi itu nanti butuh suatu pengalaman ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan baru pemilihan dressing. Dressing di sini adalah sekedar untuk menampung sisa-sisa transudasi yang keluar dari luka. Ya, jadi tidak perlu penekanan yang berlebihan, sebagai light dressing ya. Nah, kemudian dilepas ya, karena di daerah wajah relatif perdarahannya baik, bisa dilepas lebih cepat. Ya, mungkin hari kelima sudah mulai bisa dilepas. Ya, mungkin nanti ada perawatan selanjutnya bagaimana membuat supaya jaringan itu akan lebih advance lagi. Tapi minimal kurang lebih seperti itu ya. Benangnya diusahakan benang yang non absorbable yang paling atas ya, non absorbable cutting ya. Cutting monofilamen. Ya, mungkin itu Dr. Fauzi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Amru atas masukannya. Ya, saya rasa banyak yang bisa kita pelajari dari kedua kasus ini yang disajikan oleh teman-teman dokter umum. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan, tetapi sudah terjawab ya dengan kita sesi masukan tadi dari Dr. Amru ya mengenai perdarahan ya. Bagaimana pada perdarahan pada traumatik amputasi itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Amru bahwa kita jangan melakukan sebuah manuver pengendalian perdarahan yang bersifat mencederai pembuluh darah. Jadi yang paling ideal adalah memang dengan beban tekan ya sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, sehingga diharapkan dari beban tekan itu nantinya mengaktifasi trombosit untuk menimbulkan sebuah clotting yang fisiologis untuk menghentikan perdarahannya ya. Jadi bukan manuver yang di clamp atau di crush ya, apalagi dibakar ya, itu yang tidak ideal ya. Menyimpulkan dari kasus yang pertama ya, untuk kasus dari multiple finger amputation pada anak ya dengan setting fasilitas yang tidak memungkinkan untuk dilakukan replantasi. Di sini untuk peranan dari dokter umum ya sudah cukup baik ya, bahwa ada beberapa hal yang bisa diedukasi kepada pasien ya mengenai golden period ya, mengenai indikasi harus dilakukan seperti apa, yaitu udah cukup baik ya, mengingat keterbatasan dari tempat kejadian atau setting dari rumah sakitnya yang memang tidak ideal untuk replantasi ya. Tetapi untuk setting yang ideal tadi seperti sudah dikatakan oleh Dr. Amru ya, bahwa ada beberapa indikasi yang sangat masuk nih untuk kasus pertama ini untuk dilakukan replantasi ya. Pasien anak multiple finger tangan kanan ya, itu sudah indikasi untuk diupayakan bisa dilakukan replantasi. Terkait dengan timing sudah lebih dari 6 jam ya, dengan catatan bila potongannya yaitu dilakukan preservasi yang baik seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Diva ya dengan gambarnya ya. Jadi dibersihkan, dibalut lembab di dalam kemasan yang kering ya, bukan basah ya, lembab bukan basah.
dibungkus kering, kemudian ditaruh di kontainer berisi es ya dengan suhu minus 4 sampai minus 10 misalnya ya. Itu seperti tadi dikatakan oleh Dr. Amru ya, bisa memperpanjang masa golden period itu bisa sampai, kalau sekarang ya bisa sampai 72 jam ya. Beberapa kepustakaan mengatakan setidaknya 12 jam itu bisa ada perpanjangan masa golden period ya, untuk dengan catatan untuk ujung jari atau potongan yang volume ototnya lebih kecil. Mungkin kalau pergelangan yang lebih besar ya mungkin golden periodnya lebih pendek karena lebih banyak jaringan yang harus dihidupi. Kemudian perdarahan tadi sudah diungkapkan bagaimana kita mempreservasi dan mengatasi bleedingnya. Kemudian informed consent yang baik ya, dalam hal ini dikatakan juga mengenai apa pilihan-pilihan yang bisa ya, misalkan kalau memang memungkinkan replantasi, kita berikan keterangan replantasi seperti apa, nanti indikasinya bagaimana, ada kemungkinan risiko seperti apa, termasuk juga kalau memang pilihannya nanti mengenai repair stump juga kita sampaikan ya, kenapa kalau repair stump bagaimana, nanti kekurangannya seperti apa ya, jangka panjangnya seperti apa, itu juga sangat baik buat disampaikan. Kemudian untuk kasus yang kedua ya, dengan luka di wajah ya, lebih khusus di daerah frontonasal, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Amru bahwa yang paling penting di sini untuk mengelola luka pada wajah diperhatikan mengenai garis sumbu lukanya terhadap vektor-vektor ketegangan kulit di wajah ya, yang kalau di textbook kita suka lihat sebagai garis langgar atau RSTL ya, garis-garis dengan ketegangan kulit terendah ya. Sedapat mungkin luka itu sejajar ya dengan garis-garis tersebut supaya meminimalkan tegangan antar tepi dan parutnya hasilnya baik. Tadi sudah diungkapkan, ditambahkan oleh Dr. Amru ya, pada saat sebuah luka yang kita temui ternyata berpotongan atau tidak sejajar dengan garis kulit tersebut, sangat baik jika bisa kita lakukan manipulasi supaya sumbu lukanya bisa sejajar, yaitu dengan cara Z-plasti. Tapi sebelumnya tentu dokter di IGD-nya perlu memberikan informed consent kepada pasien bahwa nanti di ujung-ujung dari garisnya akan ada beberapa garis tambahan yang dilakukan dengan tujuan hasil akhir parutnya lebih baik ya, supaya pasiennya tidak kaget ya. Kemudian masalah tension tadi juga sudah diungkapkan oleh Dr. Amru bahwa kalau kami ya di bedah, terutama di bedah plastik yang sekolah bertahun-tahun hanya untuk mempelajari masalah penyembuhan luka yang baik ya, kita biasanya memberikan jahitan itu lapis demi lapis ya. Jadi seperti orang pakai korset, kemudian di lapisnya dikasih korset lagi supaya yang memegang itu yang di dalam ya, sehingga pakaian yang di luar itu jatuhnya lebih enak ya, tidak ketat ya. Jahitan juga seperti itu. Jadi yang di dalam biasanya yang kita maksudkan untuk memegang lebih kencang, lebih tension ya, supaya yang di luarnya itu relatif lebih longgar ya. Kemudian jaraknya berapa sentimeter atau berapa milimeter itu tidak ada patokan yang pasti. Secara tradisional kalau Anda ikut BSS nanti ya Anda akan dapat teori kalau luka kedalamannya X cm, maka jarak dari tepi itu X cm dan jarak antar jahitan itu 2X cm ya. Teori dasarnya begitu. Tetapi nanti case by case itu bisa fleksibel dan tergantung clinical wisdom dari dokter operatornya nanti. Kemudian tadi pertanyaan terakhir dari Dr. Dewi mengenai apakah perlu diberikan tetanus toxoid atau tidak ya. Kalau di teori dikatakan ya, kalau di luar sih ini enak nih teori seperti ini ya.
pasien bisa kita tanyakan dulu ya, kita tanyakan riwayat imunisasi tetanusnya ya. Kalau lukanya bersih, riwayat imunisasinya belum lewat dari 5 tahun, itu mungkin kita tidak usah pakai ATSTT. Kalau lukanya bersih, tapi riwayat imunisasinya udah lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun ya, mungkin kita kasih tetanus toksoid saja sebagai pembangkit ulang imunitasnya yang dia udah pernah dapat. Ya. Tapi kalau lukanya kotor, ya, kemudian dia riwayat imunisasinya belum lama ya, belum 5 tahun, ya itu sama, kita kasih tetanus toksoid saja. Tapi masalahnya di Indonesia ini biasanya lukanya kotor, riwayat imunisasinya juga nggak jelas. Jadi yang seperti itu pasti sangat baik ya buat dokter di IGD untuk memberikan ATS juga dan tetanus toksoid juga. Ya. Jadi dengan demikian kita cukupkan sesi sajian kasus di Clinical Conference on Complex Cases pada edisi perdana ini. Terima kasih untuk kedua teman kita sudah menyiapkan dan menyajikan kasusnya buat kita sama-sama belajar. Terima kasih juga buat senior saya Dr. Amru yang sudah hadir dan membagikan ilmunya untuk kita semua. Bismillah, semoga ini sesi menjadi manfaat ya untuk kita semua. Bismillah juga, semoga kedepannya sesi ini juga bisa berlangsung terus dan terus menambah manfaat buat kita semua. Akhir kata, saya Ahmad Fauzi sebagai host, merangkap moderator pada kesempatan ini ya, mengajak kita sama-sama mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.